Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi PAI SMP kelas 8 bab 2 yang berjudul Meyakini Kitab-Kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Dan ini berhubungan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Dan video ini saya buat sebagai bahan belajar untuk anak-anak kelas 8 yang mungkin ingin mengulang apa yang saya sampaikan di kelas, jadi bisa melihat video yang singkat ini. Iman kepada kitab Allah. Yang pertama, pengertian. Pengertian iman. Iman secara bahasa berarti pengakuan atau al-iqrar yang melahirkan sikap menerima atau al-qabul dan tunduk atau al-izzi'an. Secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Nah, ini pengertian iman secara bahasa dan istilah. Nah, secara bahasa, jadi kalau kita sudah iman pada Allah, kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, maka kita harus bisa menerima, siap menerima konsekuensi dari pengakuan kita terhadap Allah sebagai Tuhan kita. Dan juga harus tunduk kepada semua perintah Allah. Nah, secara istilah, jadi hati kita membenarkan, kemudian lisan kita itu mengucapkan ikrar. Kalau iman kepada Allah berarti di hati kita sudah membenarkan, kemudian ikrar kita, lisan kita berikrar dengan membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau sudah hati membenarkan, kemudian lisan sudah berikrar, maka buktikan dengan perbuatan. Dengan cara sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya yang itu bentuk ya, bentuk kita tunduk atau patuh terhadap seluruh perintah Allah. Dan juga kita harus menjauhi segala larangan-larangan Allah. Nah, kemudian iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Nah, ini pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu membenarkan Allah itu punya kitab-kitab dan diturunkan kepada para rasulnya. Nah, setiap muslim ini wajib beriman kepada semua kitab ya yang Allah turunkan kepada para rasulnya, baik secara ijmali atau global maupun secara tafsili atau terperinci. Apa itu iman secara ijmali dan tafsili? Iman secara ijmali artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya tanpa harus mengetahui nama kitab dan para rasul penerimanya. Nih, jadi kita hanya yakin saja ya bahwa Allah punya kitab tanpa kita tahu nama kitabnya apa, rasul penerimanya siapa, seperti itu. Kemudian, iman secara tafsili adalah mengimani penjelasan Al-Qur'an dan hadis yang menyebutkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala secara terperinci seperti namanya atau nama kitabnya, kemudian nama penerimanya dan lain sebagainya, ya. Nah, kita harus tahu harus beriman secara ijmali dan terperinci. Ya, jadi rinciannya harus tahu nama kitabnya apa saja, kemudian nama rasul penerimanya siapa saja. Nah, ini adalah nama-nama kitab Allah. Kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul yang dibukukan dengan satu kumpulan utuh menjadi kumpulan wahyu. Nah, kitab Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, Bapak pasti tahu ya, kalau kalian pasti semuanya sudah mengetahui nama-nama kitab Allah. Ya, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya kira untuk bagian pertama cukup, nanti dilanjut ke bagian kedua. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.